Kami mau memuji Tuhan yang setia. Seumur hidup kami sampai kami menghadap Tuhan yang menciptakan kami, memilih kami, menyelamatkan kami, membenarkan kami dan suatu hari akan dimuliakan bersama dengan Kristus yang akan datang kembali. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Biarlah bibir mulut kami seluruh keberadaan kami terus memuji karya Kristus. Karya Allah Bapa, karya Allah Roh Kudus. Terpuji namamu demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat terkasih. Sesuai dengan tema, saya ingin kita sama-sama menaikkan pujian yang sudah tahun 80 akhir atau 90 awal menjadi satu pujian yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu bernama Harry Priyonggo. Semesta bernyanyi. Kita ikutin ya, ada karaoke-nya. Dengan betul-betul sukacita kita memuji Tuhan. Sudah bisa? Teksnya ada di itu juga. Apa segera bisa? Kalau enggak kita mulai slide aja ya. Kita mulai khotbah dulu, silakan ditampilkan slide-nya. Tema kita hari ini adalah langit dan bumi. Pujilah Tuhan. Teksnya dari Mazmur 150. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Cuma terkesan Tuhan di dalam bagian ini, kalau kita melihat ada 12 kata haleluya. Artinya pujilah. Dalam tensis atau dalam tata bahasa piel imperatif. Piel imperatif dalam bahasa Ibrani adalah mengacu kepada hai kamu, sesuatu yang ditujukan kepada satu orang kedua. Hai kamu, pujilah Tuhan. Ya. Hai kamu, pujilah Tuhan. Ada 12. Haleluya. Karena ianya adalah Yahweh. Ada 12 dan ada satu kali adalah dalam kata piel imperfect ayat 6a ya. Ayat 6a adalah piel imperfect yang berarti suatu kegiatan yang aktif dilakukan dan menjadi sesuatu yang tetap. Sesuatu yang betul-betul menjadi ketetapan hati, pujilah Tuhan. Satu kata perintah yang piel yang kepada orang kedua memerintahkan kepada kita. Misalnya saya mengatakan, hai kamu semua, pujilah Tuhan. Ada 12 kali. Ada satu kali adalah piel imperfect, katakan ini menjadi satu pujian yang betul-betul menjadi pujian yang kita mau menetap dan sesuatu yang tetap kita yakini dan kita lakukan. Haleluya itu adalah hai kamu. Haleluya. Ya banyak bahasa-bahasa asing. Kalau kita namakan dalam Alkitab bisa beda-beda ya. Misalnya Yesus jadi Jesus. Kristus jadi Christ. Tapi kalau haleluya itu dikenal semua orang Kristen dimanapun ya. Kita ke seluruh dunia kalau kita bilang haleluya mereka pasti kita tahu ini orang Kristen. Menyebutkan kata-kata yang kita sangat kenal.
Juga ada kata shalom, damai sejahtera. Itu juga diucapkan, dilafalkan oleh orang-orang Kristen. Nah, haleluya adalah haleluya, kamu pujilah Yahweh. Di sini bukan hanya Yahweh, tapi ada Halel. Ya. Ada L di situ. Bukan haleluya saja, bukanlah pujilah. Praise the Lord, itu pujilah, haleluya. Ada lagi praise God. Pujilah Tuhan di dalam semesta yang universal. Yahweh lebih ke dalam yang personal sekali. Tapi God istilahnya untuk seluruh orang yang mengenal Tuhan, seluruh bangsa. Pakai istilah God di dalam alam semesta ini. Allah yang dikenal. Jadi istilah yang dipakai oleh pemazmur juga berbeda. Kita harus menyeimbangkan. Ya, menyeimbangkan waktu kita secara sangat personal menyebut Allah yang personal. Ada Allah Bapa, ada Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Tapi kadang-kadang kita menyebut Tuhan secara umum, betul? Yang dipakai istilah orang-orang lain di dunia ini juga Tuhan, menyembah Tuhan, betul gak? Tapi apakah Tuhan yang sama? Tidak. Secara personal, bahasa Ibrani juga ada betul-betul yang sangat dekat. Yahweh itu yang mereka dulu gak boleh sebut. Sampai hari ini pun mereka sang menghormati. Kita hormat, tapi di dalam kekristenan, nama itu tidak menjadi sesuatu yang begitu saklar sampai tidak boleh disebut. Dulu orang Yahudi kalau menyalin Alkitab, ketemu satu kata Yahweh. Ya, waktu mereka salin, itu tintanya cuci dulu. Mereka mandi dulu baru tulis lagi. Penyalin Alkitab itu sangat menghormati nama Tuhan yang sangat kudus. Nah, kalau kita melihat ya ini di dalam Mazmur, seluruh Mazmur ya, ada doksologi di dalam 5 bagian sampai pasal 150. Bapak Ibu sekalian bisa coba lihat. Ya, ini saya coba minta bapak-bapak buka Mazmur 41 ayat 13. Ibu-ibu buka di Mazmur 72 ayat 18 dan 19. Ya. Terus yang pasutri berarti gabungan ya. Gabungan buka 89 ayat 52. Terus ada lagi yang Kaleb ya. Kaleb 106 ayat 48. Terus yang pemuda remaja ayat pasal 150 ayat 6. Itu semua ada doksologi mengakhiri setiap bagian di dalam Mazmur yang dibagi 5 bagian. Ayo silakan yang pasal 41 Bapak-bapak 1 2 3. 1 2 3. Suaranya kok nggak ada? Bapak-bapak 1 2 3. Nggak ketemu? Ketemu ya? Kurang kompak ini bapak-bapak ya. 1 2 3. Itu doksologi namanya. Ya, doksa, kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan. Doksologi yang kita nyanyikan sebelum kebaktian selesai. Silakan ibu-ibu, 1 2 3. Ya, sekarang satu gabungan Adelphos sama KW ya, sekarang pasutri. 1 2 3. Ini pasal 89. Udah ketemu? 1 2 3. Silakan, kok suaranya nggak ada ya? Ini pasal 89 ayat 52. 1 2 3. Suaranya. Ini mau memuji Tuhan doksologi ya.
1, 2, 3. Oke, sekarang coba lihat Kaleb ya. Nah, Kaleb. 106. 1, 2, 3. Kurang kompak ya. Coba pemuda remaja yang terakhir 150 ayat 6. 1, 2, 3. Ternyata gereja kita pemuda remaja semua ya. Karena tenaganya masih besar. Kalau kita melihat bagian-bagian yang menutup satu bagian, itu diakhiri dengan doksologi, doksa. Satu kemuliaan kepada Tuhan di dalam karyanya. Mazmur ini kalau kita lihat banyak macamnya ya. Ya, ini terlalu kecil ya, saya nggak kelihatan. Ada yang didaktik pengajaran, ada yang sejarah. Ada yang memang haleluya, puji kepada Tuhan. Ada yang penyesalan, penitential ya. Supplication, ini satu doa syafaat, ucapan syukur tentang Mesias, tentang alam, tentang perjalanan orang-orang yang sedang beribadah, tentang hukuman yang minta Tuhan menurunkan hukuman kepada para musuh. Itulah garis besar yang ada di dalam Mazmur pasal 1 sampai pasal 150. Nah, bagian pertama ini dari gambaran kitab Kejadian. Bagian pertama. Bagian kedua ini adalah penyembahan kepada Tuhan. Ini adalah satu penyembahan betul-betul mengagumi Tuhan. Bagian yang ketiga ya, ini adalah satu penyembahan yang tidak pernah berakhir, yang terus menerus. Ini dari gambaran imaman. Ini adalah satu ketaatan di dalam penyembahan, submissive worship dalam bilangan. Ini adalah penyembahan yang disempurnakan di dalam ulangan. Nah ini ya, rata ini dari David 1 sampai 41 David. Ya, Daud. Ini Daud dan Korah. Ini banyak dari Asaf. Ini rata-rata 17 pasal di sini ya. Ada 17 Mazmur. Tidak diketahui rata-rata penulisnya. 44 pasal dari 107 sampai 150 banyak ditulis oleh Daud. Kita lihat begitu indah ya. Mazmur malah dituliskan Mazmur pertama, pasal pertama mengutarakan manusia. Bagaimana pilihannya? Apakah dia mau duduk bersama orang fasik, kumpul dengan orang fasik, atau dia mau kesenangannya adalah Taurat Tuhan? Memilih hidup dengan fasik atau memilih hidup dengan taat kepada Tuhan, bersandar pada firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita adalah umat yang mau memilih, saya adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Saya mau hidup betul-betul bersandar pada firman Tuhan. Saya mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada waktunya. Daunnya tidak akan pernah layu. Itulah gambaran orang-orang yang tahu. Kalau kita sudah memilih hidup seperti Mazmur pertama, seperti orang yang taat kepada Tuhan, orang yang rindu pada firman Tuhan, orang yang taat kepada Taurat Tuhan, kita baru bisa memasuki seluruh Mazmur dengan benar meresponi karya Tuhan. Ini adalah Heri Priyonggo, seorang pencipta lagu. Tahun 80-an dia ternyata penulis. Dulu kita lihat bioskop ya, film-film, betul gak? Dulu film mana ada cetak poster, kayak sekarang pakai printer ya. Dulu adalah semua dilukis. Kita kalau nonton film misalnya ya, misalnya film apa yang dulu ya? Bruce Lee misalnya ya, zaman 80-an. Ada gambar Bruce Lee kan? Itu masa foto segitu gede dipasang di bioskop yang dulu.
kita ngantri nonton, betul gak? Itu dilukis oleh orang. Ini pelukis poster-poster bioskop Harry Prionggo. Sekarang berapa waktu lalu dia mulai melukis lagi. Ya, dia udah ciptakan begitu banyak lagu. Dia mulai melukis lagi. Karena kerinduannya. Di dalam imajinasi dia kepada Tuhan yang begitu dekat dengan dia. Kerinduan dia memuji Tuhan. Bukan hanya dengan pujian, bukan hanya dengan lagu. Tapi dengan lukisan. Walaupun dia pada saat ini sudah mengalami tremor, getar. Walaupun bukan Alzheimer, nggak tahu kenapa sedang bergetar tangannya sampai hari ini. Tapi dia tetap bisa melukis dengan luar biasa. Dia melukis Mazmur 42. Seperti rusa yang merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan engkau. Orang-orang bertanya, di manakah Allahmu? Sepanjang hari orang-orang mengatakan, di mana Allahmu? Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Mazmur 42. Tapi Harry Prionggo menggambarkan, karena Tuhanlah penolongnya. Mulai dari penyembahan yang seharusnya tercermin dalam perbuatan orang tersebut. Anaknya menuliskan renungan, papanya menuliskan kisah, ini dikatakan. Mestinya penyembahan itu seharusnya tercermin dalam perbuatan orang-orang yang menyembah Tuhan. Apa artinya pujian jika tabiat atau perbuatan orang tersebut kesehariannya tidak sesuai seperti yang dikatakan di atas panggung. Dari pengalaman inilah Harry Prionggo semakin bertumbuh bahwa penyembahan dan pujian juga sepatutnya diekspresikan. Pemahaman itu diperolehnya saat masa-masa sulit dalam pergumulan yang berat. Tuhan memakai istri dari Harry Prionggo di masa-masa sulit untuk penolong, mengingatkan pujian yang sudah digemakan oleh Harry Prionggo berkuasa untuk memberikan semangat kepada Harry Prionggo untuk menjalani kehidupan ini. Sampai pada akhirnya kerinduan untuk memuji Tuhan di masa-masa itulah telah membuahkan pujian mengalir dari hati yang menguatkannya untuk melewatinya. Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam hati Harry Prionggo. Di mana sepanjang dia melukis lukisan ini, hatinya meluap pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maunya menyanyi bagi dia, ajaib kasihnya berkuasa memulihkan. Semua itu terjadi karena Tuhan yang menaruh kerinduan di dalam hatinya untuk memuji dia. Pujiannya sudah bisa kita nyanyikan, Pak Andrew? Pak Andrew, pujiannya sudah bisa kita nyanyikan? Oke, kita nyanyikan ya. Semesta bernyanyi dari Harry Prionggo. Waktu akhir tahun seluruh jemaat yang tampil menyanyikan Yesus sungguh berarti juga ciptaan dari Harry Prionggo. Kita nyanyikan sama-sama ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Semuanya bisa? Nyanyikan ya, mari kita memuji Tuhan. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Yang
layak untuk dipuji hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji. Berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Heri Priyonggo sudah menciptakan begitu banyak lagu yang indah. Dan dia memimpin vokal grup Yeriko, KKR di berbagai kota, desa di seluruh Indonesia. Dan anaknya juga menjadi hamba Tuhan yang melayani sekarang, ada yang di GKI. Salah satu anaknya menjadi hamba Tuhan yaitu Juan. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan, puji Tuhan, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi, puji Tuhan, puji Tuhan, sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah, yang layak untuk dipuji, yang layak untuk dipuji, yang layak dipuji. Banyak pujian yang begitu indah dari seorang Heri Priyonggo. Begitu puitis, begitu indah. Dan gambar-gambarnya pun begitu mewakili kisah Alkitab yang digambarkan. Ya, dia menggambarkan tangan Tuhan yang mengalirkan air hidup yang diberikan pada kita. Itulah tangan yang kuat, yang menjadi kerinduan kita untuk memuji Dia. Pujian tak terbatas kepada Allah yang tidak terbatas dalam kebesarannya. Pujilah Tuhan di tempat kudus-Nya. Di tempat kudus-Nya menggambarkan tempat Tuhan bertata. Tempat kudus-Nya adalah tempat di mana Tuhan hadir. Bahasa aslinya memang sanctuary adalah di tempat di dalam kekudusan Tuhan. Menyembah Tuhan yang kudus. Terjemahan di tempatnya yang kudus. Di dalam perjanjian lama ada tabernakel, kemah suci di mana Tuhan hadir. Juga ada bait suci yang dibangun oleh Salomo. Di situlah dikatakan tempat kudus Tuhan. Hadirat Tuhan yang spesifik, yang sangat personal kepada umatnya. Tuhan hadir. Sekarang ini Tuhan hadir di ruang kebaktian kita. Ruang kebaktian
Di GKY istilahnya RKU, Ruang Kebaktian Umum. Di gereja Metodis mereka sangat menghargai, menghormati salib Kristus yang di RKU. Mereka punya satu prinsip ya, satu tekad saja. Orang itu nggak boleh membelakangi salib. Kita nggak begitu ya, bukan berarti kita membelakangi salib, berarti tapi mereka punya kerinduan aja, gambaran pemikiran di Metodis. Gereja benar, mereka prinsipnya ikut aturan ADART mereka, salib itu di tengah. Yang mimpin nyanyi di kiri dan di kanan. Jadi salib di tengah-tengah tidak ada mimbar. Mimbar 2, kiri kanan. Ini cuma satu gambaran saja di dalam orang-orang Metodis mau mengatakan Tuhan terlalu mulia di dalam tempat kudusnya. Salib terlalu mulia. Mereka nggak mau membelakangi. Kita juga harus tahu bahwa kita sedang beribadah. Ini di tempat kudusnya Tuhan, Tuhan hadir. Dalam perjanjian yang baru, Kristus hadir. Betul nggak? Umat Tuhan adalah di mana bait Allah itu sendiri. Nanti kita akan coba lihat. Nah, tidak cukup di tempat kudusnya, tidak cukup di tempat kehadiran Tuhan secara terbatas tempatnya seperti ini. Dikatakan apa? Pujilah Tuhan di cakrawalanya yang perkasa. Cakrawala itu apa sih kira-kira? Pernah ke laut ya? Lihat batas antara laut sama langit. Nah, itu kira-kira ujung cakrawala itu. Kalau saya naik gunung yang tinggi, cakrawala itu kelihatan antara langit sama batas. Ini langit yang biru ya, sama bawah itu ada cakrawalanya. Nah, itu dia ya. Kira-kira cakrawalanya ya ini nih, batasnya nih. Wah, kita bilang itu cakrawala di ujungnya, batasnya ya. Sampai kita ujung di situ nggak kelihatan ada batasnya. Kurang terang ya, di TV terang ya. Ya ini di Gunung Rinjani, ketinggian hampir 4.000 ya, 3.700 kira-kira ya. 3.786. Nah ini setelah matahari mulai terbit. Cakrawala, batasnya jauh, begitu indah ya. Ini ada pohon Edelweiss di sini. Ya, saya berdiri di sini memfoto, ini ada jurang yang dalam sekali. Ini nggak bisa mencapai, karena ini jurang baru naik ke tebing lagi. Di sini pohon Edelweissnya besar, besarnya ya kira-kira sepinggang ya. Ini matahari mulai terbit. Nah ini cakrawalanya kelihatan lagi. Nah ini cakrawalanya, ini di puncak Gunung Rinjani, di Lombok. Wah indah sekali. Memuji Tuhan di cakrawalanya yang betul-betul menjadi satu, dikatakan dimanapun, di tempat kudus Tuhan. Di cakrawalanya yang kudus, artinya mau dikatakan dimanapun pujilah Tuhan. Tidak terbatas di lingkungan yang personal, lingkungan di mana tempat kudus Tuhan, tempat ibadah, tapi di alam sana. Di langit sana yang membawahi seluruh bumi ini. Kita juga disuruh, diperintahkan. Pujilah Tuhan dalam cakrawalanya yang kudus. Dimanapun kita, pujilah Tuhan. Hamparan langit yang luas. Dengan segala kekuatan dan dalam badai cuaca. Merupakan tempat kita memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat terkasih Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita memuji Tuhan. Ya, di bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa kamu Roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam perjanjian baru, bait Allah adalah Kristus yang membuat tempat kudusnya dalam individu, dalam setiap kita. Kita memuji Tuhan dari hati kita. Allah hadir. Roh Kudus hadir dalam hati kita. 1 Korintus 3:16. Yesus membuat tempat kudusnya dalam individu orang percaya. Setiap kita adalah baitnya, tempat kita memuji. His sanctuary, tempat kudusnya.
Yesus membuat tempat kudusnya di antara umatnya secara kolektif. 2 Korintus 6 ayat 16. Secara kolektif semua kita berkumpul, nggak harus di gedung ini. Waktu kita pergi misalnya kebaktian Padang, orang-orang percaya berkumpul secara kolektif. Itulah tempat kudus Tuhan. Kita memuji Tuhan. Dan pada akhirnya Yesus sendiri akan menjadi tempat kudus Allah di antara umatnya. Wahyu 21 ayat 22. Mari kita membaca, buka Wahyu 21 ayat 22. Kita baca sama-sama Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 21 ayat 22, 1, 2, 3. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Yesus sendiri adalah bait suci itu. Suatu hari nanti kita memuji Tuhan. Untuk setiap alasan, pujilah Tuhan. Pujilah Dia atas tindakan-tindakan yang perkasa. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang luar biasa. Kalau kita baca Mazmur tadi dikatakan apa? Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kita memuji Dia karena Dia memang Allah yang berkuasa. Kita memuji Dia karena Dia memang karya penyelamatannya pada umatnya. Baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Karya keselamatan Allah, karya Allah yang perkasa membela umatnya. Bagaimanapun Israel adalah umat Tuhan yang Tuhan pilih. Bapak Ibu sekalian, sisa-sisa Israel adalah kita. Ada teolog mengatakan Israel sekarang pun tetap diberkati Tuhan karena janji Tuhan kepada Abraham. Kita nggak setuju waktu Israel memberontak tidak sesuai firman Tuhan. Mereka tidak percaya Yesus Kristus, mereka tidak memperoleh keselamatan. Tapi janji Tuhan yang kita bahas minggu lalu, God is the God of covenant. Dia tetap akan melindungi Israel. Kita juga harus kira-kira melihat betul nggak ya? Saya di antara tengah-tengah begini. Israel yang baru adalah kita. Tapi apakah Tuhan yang berjanji kepada Israel secara fisik kepada Abraham, yang terbukti kepada Daud sampai Salomo, sampai kepada raja-raja memberontak, Tuhan setia menjaga umatnya, mengembalikan umatnya kepada tempatnya. Apakah Tuhan akan memelihara terus? Mungkin iya. Tapi kita jangan fokus pada yang fisik Israel secara negara. Karena yang benar Israel adalah secara rohani adalah kita semua. Umat pilihan Tuhan pasti Tuhan jaga. Sampai akhir tidak ada satupun orang yang bisa menjajah kita dari pembebasan, dari dosa. Itu adalah janji Allah yang pasti sudah digenapi dalam Yesus Kristus dan akan digenapi lagi. Tapi Israel secara fisik mungkin iya juga. Mungkin enggak juga nggak apa-apa, nggak ada terlalu kita susah. Ya, tapi ada beberapa teolog yang sangat biblikal juga mengatakan Israel tetap umat pilihan Tuhan. Sampai suatu hari nanti. Sebagian dari mereka tetap percaya Yesus Kristus. Israel secara fisik tetap akan ada. Walaupun mau dihabisin banyak negara. Mau dihancurin semua musuhnya. Orang yang muslim aja ya para kiai yang besar-besar. Mereka waktu baca Alkitab mereka mengakui. Mereka baca kitab mereka, ya, yang katakan kitab Bani Israel, mereka juga ini umat ajaib, Tuhan jaga. Kita terang-terangan membaca begitu, tapi ya kita lebih kepada Israel yang rohani. Tapi mungkin juga Tuhan yang setia menjaga umatnya. Semalam saya menelepon WA sama dulu guide saya, waktu sama rombongan GKI Puri Indah ke Israel. Apa kabar? Ya, dia bilang baik. Gimana semua kota di Israel? Dia bilang semua kota sudah normal. Kecuali di Gaza masih perang. Semua kota Israel sudah aman.
Tapi mereka tetap perang di Gaza. Saya bilang, wow, luar biasa. Terus bagaimana? Apakah udah normal semua? Gimana untuk Holy Land Tour? Karena dia adalah guide. Dia bilang Holy Land Tour nanti 3 Januari ini saya bawa 4 rombongan dari Indonesia. 4 bus. Dia jadi guide 3 Januari. Berarti 4 hari lagi ya. Dia sendiri doang ya. Guide 4 bus, belum lagi yang lain. Saya bilang hebat bener ya ini Israel. Perang, tapi orang Indonesia masih berani pergi ya. Dan dia masih bisa guide 4 bus. Dulu GKI Puri cuma 1 bus. Orangnya cuma 39 orang. Dalam hati saya, luar biasa. Israel begitu kuat. Mereka adalah bangsa yang Tuhan pernah betul-betul dengan tangan Tuhan yang kuat menjaga mereka. Seberapa kuat musuh kalau Tuhan menolong, Tuhan yang berperang. Mesir yang paling kuat Tuhan hancurin semua. Luar biasa sekali. Ya. Dan kita harus fair sebagai orang yang harus benar. Kalau Israel salah, kita bilang salah. Tapi Israel itu dipengaruhi perjanjian lama, etikanya begitu kuat. Terlalu kuat etikanya untuk menghormati orang. Tapi kalau orang balik membunuh dia nggak ada pilihan, dia harus balas. Bayangkan kalau Israel, ya seperti musuhnya, punya senjata sebagai musuhnya, habis gak semua manusia di sekitar situ? Kalau musuhnya Israel punya senjata seperti Israel, mana ada pilih itu? Gedung lu pergi dulu ya, gue mau bom, ada gitu nggak? Kalau musuhnya Israel punya senjata kayak Israel, Israel sudah mati semua, hancur lebur. Hancur. Betul? Kalau sekitarnya punya kekuatan bisa nyerang Israel begitu besar, habislah sudah Israel. Nggak ada sisa. Israel begitu kuat, mau serang bom hancur semua. Dibilang, jangan gitu loh. Ada anak-anak, ada ibu, ada apa. Mereka bilang, aduh nggak bisa, mereka ngumpet di belakang rumah sakit. Mereka ngumpet pakai perisai manusia. Ada musuhnya di situ yang begitu kejam. Israel lempar selebaran. Semua pergi, saya mau bom itu, semua pergi. Musuh juga pergi kan. Yang dia bom sisa-sisa aja ya. Musuhnya pergi juga nyelinap. Aman kan? Ya bagaimanapun HAM sudah nggak bisa begitu. Israel si malakama. Makanya dia mau demilitarisasi di Gaza semua, tidak boleh ada militer. Tidak boleh lagi ada Hamas yang bisa berkuasa. Kira-kira begitu tujuan dia. Dia akan kendalikan, dia akan beri sejahtera, dia akan bangun kotanya dengan baik, sejahtera. Tapi tanpa senjata dia nggak mau diancam lagi, tiba-tiba dibunuh, dibom, dirudal. Satu hari 7.000, 8.000, 10.000 rudal. Itu begitu bahaya. Mereka terancam, nggak ada pilihan. Umat Tuhan, Tuhan jaga. Tapi kita lihat, umat Tuhan di dalam perjanjian lama bukan hanya waktu mereka kuat, Tuhan membela mereka, mereka memuji Tuhan. Waktu mereka bergumul di dalam ratapan 3:23, dia katakan apa? Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Itu Israel hancur, kelaparan. Musuh menghancurkan Israel. Sampai ibu-ibu memakan bayinya sendiri. Umat Tuhan tidak punya makanan, mereka dikejar-kejar. Mereka ditawan. Masih ada pujian. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang perkasa waktu dia menahan kebaikannya karena menghukum umat Tuhan, umatnya sendiri. Dia mau memurnikan umatnya. Tapi umat Tuhan yang benar harus bisa memuji Tuhan. Seperti lagu ini, semua baik. Seorang bernama Budi Haryanto dengan musisi Kristen Tommy. Dia dikasih oleh Budi Haryanto. Ini ref. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Budi Haryanto waktu itu sakit.
yang tidak bisa diobati lagi. Dia punya satu istri juga sakit. Dia punya anak kelainan mental. Punya satu-satunya anak, cacat mental. Budi Haryanto waktu kritis yang menciptakan lagu ini. Dia mengatakan pada istrinya, Tuhan baik. Percayalah kepada Tuhan. Dia meninggal dunia. Istri harus dirawat. Sudah 30 tahun lebih. Lagu ini dicipta oleh Budi Haryanto. Dia dalam keadaan sakit. Dia mengatakan semua baik. Semua baik. Karena dia tahu Tuhan baik. Bukan apa yang dia alami baik baru kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan karena waktu kita baik-baik saja. Waktu kita nyaman-nyaman saja. Waktu kita melalui tahun ini dengan seluruh berkat Tuhan. Baru aku bisa memuji Tuhan. Budi Haryanto waktu dia dalam posisi yang sangat sulit. Dia menciptakan lagu. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Apakah kita juga bisa mengatakan Tuhan dalam tahun ini saya begitu sulit melaluinya. Kegagalan demi kegagalan. Hubungan dengan keluarga rusak. Hubungan dengan anak juga tidak baik. Bisnis juga sedang lesu. Kehidupan rohani juga hancur lebur. Pergumulan kita juga begitu banyak. Masih begitu besar. Tapi apakah kita bisa melihat Tuhan tetap baik? Tuhan yang tetap baik itu akan terus memimpin kita. Kita bisa memuji Tuhan sebagai orang Kristen. Sebagai umat Tuhan. Mengalami penderitaan apapun Tuhan yang setia tidak pernah berubah. Di dalam ayat yang keempat ayat ketiga dikatakan, pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Ini semua alat musik menggambarkan seluruh keberadaan kita, seluruh apa yang kita ada yang terbaik. Mari kita pakai itu memuji Tuhan. Memuji Tuhan karena keperkasaannya, karena Dia adalah Tuhan yang baik, karena Dia adalah Tuhan yang setia, karena adalah Tuhan yang kudus. Memuji Tuhan bukan kita menikmati pujian, tapi Tuhan yang menikmati pujian. Tuhan mau seluruh keberadaan kita yang terbaik. Seluruh alat musik yang ada pada saat itu dipakai untuk memuji Tuhan. Dan semua golongan orang memuji Tuhan. Semua alat musik ini tidak dipakai oleh imam dan lewi yang melayani di bait suci. Tarian rebana adalah perempuan yang memakainya. Dikatakan daftar alat musik yang luas memberitahu kita bahwa Tuhan ingin setiap kelas kelompok orang memuji Dia. Karena alat musik ini berbagai alat musik dimainkan oleh berbagai jenis orang. Pipa simbal tidak disediakan untuk orang Lewi. Ya. Trompet yang melengkung itu ditiup oleh para imam. Kecapi dimainkan orang Lewi, tapi yang lain bukan mereka yang main. Dan memuji Tuhan. Mari kita pakai alat musik. Kalau bisa banyak alat musik apa yang ada kita pakai. Dengan menciptakan pujian dari hati kita. Kalau kita lihat Mazmur 149, Tuhan mau nyanyian yang baru. Tuhan mau benar-benar dari hati yang memuji Tuhan dengan kaya. Mengalir pujian dengan nyanyian yang baru. Pujian yang baru pada Tuhan. Tuhan mau nyanyian yang baru yang berkenan pada Dia. Tuhan mau menikmati pujian kita. Tuhan mau menikmati musik kita. Makanya kita harus memperhatikan musik kita juga. Tuhan menikmati. Seluruh yang ada yang dipakai dengan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dengan benar. Ini Mazmur 150 adalah puncak doksologi. Memerintahkan kepada kita memuji Tuhan. Dengan seluruh keberadaan kita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Langit dan bumi menggambarkan seluruh ciptaan Tuhan khususnya manusia. 12 kali, hai kamu pujilah Tuhan. You.
perintah kepada kita. Firman Tuhan memerintah kepada kita. Mari kita memuji Tuhan yang besar, yang perkasa di tempat kudusnya. Dimanapun dia berada, semua karyanya. Dengan segala ekspresi yang terbaik bagi kita. John Mayer mengatakan dia Mazmur ini dimulai berbahagialah diakhiri dengan haleluya. Berbahagialah orang yang berjalan menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh merindukan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Orang yang seperti inilah akan mengakhiri Mazmur 150 dengan pujilah Tuhan, haleluya. Hidup Anda mungkin menyerupai Mazmur dengan suasana hati yang berbeda-beda. Cahaya dan bayangannya, isak tangis dan senyumannya. Tetapi itu berakhir dengan haleluya. Kalau saja kita mau tetap setia pada kehendak dan jalan pekerjaan yang maha kudus. Kita bisa memuji Tuhan. Apakah kita termasuk segala yang bernafas itu yang diperintahkan untuk memuji Tuhan? Kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukannya dengan mulut. Banyak orang memuji Tuhan sekarang, nggak usah, saya datang aja dulu ya. Saya nggak tahu nih teman remaja. Hampir tidak pernah buka mulut, kayaknya dia minder. Mungkin dia nggak bisa nyanyi. Nggak pernah dia buka suara, teman-teman semua tahu. Tapi pelayanannya luar biasa. Mungkin dia nggak bisa nyanyi, betul. Bukan dia nggak mau nyanyi. Dia nggak pernah keluar suara. Mungkin dia ada orang loh memang ya, nggak tahu nada loh. Teman saya di STT, dia sekarang PhD, calon. Ya, habis pulang dari Free University dari Amsterdam. Pinter. Sekarang di GRI ikut Pak Tong. Seangkatan. Lulus di UI aja cum laude. Tapi dia nyanyi, dia nggak bisa not do re mi fa sol la si do, dia nggak bisa cum laude loh di UI, IPA, MIPA. MIPA cum laude nggak bisa nada. Luar biasa ya. Suruh ikut kur, pelatihnya sampai frustasi. Dia 1, 2, 3, 4, 5 nggak bisa baca nadanya. Ada yang bisa begitu. Tapi hatinya dia pelayanan sekarang setia. Melayani Tuhan. Kalau teman-teman mau cari namanya Yadi S5. Jadi S5. Nah, di Facebooknya ada, dia seorang pendeta namanya Jadi S5. Pintar sekali. Ya, otaknya jenius. Tapi nada nggak ngerti. Kita bisa ketawain dia ya, gue lebih pinter ya dia kalau nyanyi nada ya. Nah ini bukan soal nada, tapi kesungguhan hati. Ya dia disuruh latihan, dia ikut latihan. Akhirnya pelatihnya bilang, lu gak usah nyanyi deh ya, gak usah ikut gorda. Kesian dia dan kesian kita juga. Kalau dia keluar suara, dia lain sama kita. Dia gak tahu tuh nadanya apa dia nyanyi. Bapak-Ibu sekalian, mari kita betul-betul memuji Tuhan. Kalau kita bisa dengan ekspresi apapun yang terbaik, keluarkan suara kita. Semangat, VTI bersyukur. Dipuji juga, beberapa jemaat yang datang mengatakan, GKI VTI memuji Tuhannya udah hebat. Tapi kayaknya berapa tahun ini semangatnya beberapa orang kayaknya berkurang dikit ya. Suaranya gemanya kurang dikit lah kira-kira gitu ya. Wah dulu lebih ramai waktu awal. Wah ini luar biasa nih. Sekarang mungkin nyanyinya lebih malu-malu ya. Jangan. Wajar saja. Semangat. Keluarkan suara yang baik yang bisa kita tampilkan. Memuji Tuhan. Persembahkan suara kita, seluruh hidup kita. Apa yang ada kita serahkan kepada Tuhan. Ya kita nafas. Bukan nafas tarik aja kan. Nafas ya. Semua yang bernafas. Memuji Tuhan. Gak usah gue tarik gue tahan aja. Enggak kan. Semua yang bernafas memuji. Semua setelah nafas kita keluarkan memuji Tuhan gitu ya. Kira-kira itu begitu. Mengeluarkan itu dengan pujian dan komunikasi. Berkomunikasi. Mengeluarkan nafas kita. Memuji Tuhan. Jadi mari kita yang hidup, yang bernafas. Keluarkan dengan motif yang benar, yang baik, yang memuliakan Tuhan. Komunikasikan firman Tuhan. Komunikasikan pujian. Komunikasikan hati kita yang memuji Tuhan. Kembali lagi Heri Priyonggo. Yang menggambarkan Tuhan gembala yang baik. Mazmur 23 dan Yohanes 10.
digabungkan menjadi gembala yang sudah berdarah-darah dengan bilur-bilur, luka-luka untuk menyelamatkan domba yang hilang. Lukisan dia luar biasa. Tangannya gemetar. Selain ini ada lukisan lagi, Yesus pemenang. Wah, lukisannya ditawar ratusan juta, dia belum mau jual. Sudah ada yang tawar lukisan-lukisan dia. Sudah mungkin ada 8-9 lukisan dia. Mau dibeli mahal, dia nggak mau jual. Masterpiece dia, merenungkan Tuhan yang begitu baik, yang dia tuliskan dengan lagu. Kurang ekspresi dia, tambahkan lagi waktu dia terbatas dengan tangan yang gemetar itu. Dia melukiskan Kristus, gembalanya yang baik, yang mencintai domba-dombanya. Itulah yang membuat hatinya memuji Tuhan. Sang gembala yang baik seharusnya juga membuat kita memuji Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan? Langit dan bumi menggambarkan seluruh ciptaan Tuhan. Tapi fokus Tuhan mau, kamu, pujilah Tuhan. Sekali lagi Mazmur 150, 12 kali perintah kepada kita untuk memuji Dia. Dan satu kali dia melengkapi semua, mengatakan ini harus menjadi satu pujian yang menetap di dalam aksi kita memuji Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh keadaan. Enggak mudah. Keadaan kita bisa kita dalam sakit, kita dalam kesusahan, kita dalam kesedihan, kita dalam pergumulan. Seperti Heri Priyonggo, sampai sekarang masih bergumul. Tapi karena hatinya memuji Tuhan, mengalir pujian, mengalir lukisan, mengalir hidup yang memuji Tuhan. Mari kita memasuki tahun baru 2024. Bagaimanapun kondisi kita yang sulit, bagaimanapun kita seperti tidak ada harapan 2024 membuat kita lebih baik, kita tetap bisa memuji Tuhan. Tuhan yang setia, gembala yang agung itu, yang sudah menyelamatkan kita dan akan datang kembali membawa kita. Mari kita menetapkan hati kita, saya tetap mau memuji Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu. Kami bersyukur untuk Allah yang agung, Allah yang begitu indah, Allah yang begitu istimewa bagi kami, sehingga kami boleh mengenal Allah yang menyatakan diri kepada kami, Allah yang mencari kami, Allah yang mengasihi kami, menebus kami. Dalam hati kami terus mengalir pujian, bukan hanya dalam hati tapi dalam mulut kami. Bukan hanya mulut kami tapi seluruh tubuh kami gunakan untuk memuji Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sadarkan kami untuk menyatakan pujian. Karena di dalam firman Tuhan, kekristenan tidak bisa lepas dari pujian, nyanyian, ucapan syukur kepada Allah yang hidup. Terpuji namamu demi Yesus Kristus. Amin.